PT Ulfi yang menjadi andalan untuk dijalankan. Gitu. Pak Diri juga memotivasi saya, Pak, ya Pak ya di PT Ulfi ini harus sukses. Terima kasih. Gitu. Itu seperti itu. Bermula dari saya dengan Pak Diri di forum ini hanya 4 orang. Dari Solo itu 3 atau 2 ya Mas waktu itu? 2 ya? Bang Pak Taufik ya. Terus kita 2 tambah lagi 2 orang putri 1 ya. Ada lagi 1 jadi total 6. Itu Bapak Ibu jangan khawatirkan atau jangan minder atau jangan kecil hati. Rasulullah itu dulu mendakwah Islam itu hanya dari seorang diri. Ya. Sebelum nubuah atau berusia 40 tahun ya diorbitkan atau dideklarasikan bahwa beliau adalah seorang rasul ya, itu al-amin dulu gitu. Tapi setelah beliau rasul seorang diri gitu. Kemudian mengajak 4 pilar. 1, para wanita. Kebetulan kenalan sama wanita ahniya. Siapa itu? Istrinya beliau Siti Khadijah radhiyallahu anha ya. Kemudian mengajak siapa yang muda? Ali saat itu ya. Kemudian mengajak siapa yang ahniya atau kaya raya atau saudagar? Utsman ya. Kemudian siapa yang diajak lagi yang katakanlah vokal ya? Umar radhiyallahu anhu. Siapa yang diajak lagi yang menep pikirnya? Sesepuh Abu Bakar ya. Jadi ada berapa? 5 ya. Abu Bakar, Umar, Utsman, Ali, istrinya ya. Itu dari seorang diri. Sekarang berapa? Katakanlah dari 7 miliar sepertiganya beriman ya. Kemudian di Qatar sebelum sebelum dibuka ya 500. Setelah dibuka tambah lagi ya. Karena apa? Nggak bisa dibendung mengajak atau dakwah itu. Cuman pilarnya ada yang pakai IT, teknologi tinggi, ada yang konvensional, ada yang di desa-desa. Ya sesuai lah dengan kafah atau kul ala sakilah. Semua makhluk itu ada sakilah atau keahliannya masing-masing. Di kultur yang desa, ahlinya desa, di internasional, di IT, ahlinya teknologi. Semua dakwahkan. Nah, kita jangan kecil hati ditolak 1-2 orang. Gitu? Tadi dialog sama Mas Juli, Pak, saya ngajak kok ditolak ya, Pak, ngajak ditolak ya. Ya kalau nggak ditolak nggak ada perjuangan. Rasulullah emang langsung naam, yes. Rasulullah juga dilempar, ditolak itu sampai Rasulullah lewat mau sholat saja diludahi. Itu ya enggak? Akhirnya yang ludahin dimaafin, didatangin ketika sakit, akhirnya juga lulus masuk Islam. Jadi kafirnya atau tidak imannya kita itu bagaikan batu. Tapi kalau tetesan air itu kontinu, dakwah itu kontinu, maka yang menggumpal atau atosnya atau kerasnya seperti batu pun akan berlubang, akan pecah. Karena apa? Kontinuitas. Maka saya pesankan, marilah ajak terus. Mas Juli ditolak ya ajak, asal evaluasi kenapa kok saya ditolak. Oh, saya kurang prepare, saya ala orang, datang tidak tepat waktu, baju tidak prima, misalkan gitu toh. Saya tidak membawa toolkit, sales kit atau brosur. Ya, jadi kita memang harus evaluasi. Jangan menyalahkan pasar. Pasar harus kita drive, ya. Harus kita edukasi. Harus kita penyuluhan. Kalau nggak ada penyuluhan, nggak ada dakwah, nggak ada promo ya stagnan, gitu. Dan perusahaan ini perusahaan yang saya ikuti berani membakar dana, ya. Silahkan Bapak Ibu membuat acara, ajukan ke lewat saya atau lewat Pak Diri atau langsung ke admin karena di grup ada, untuk diisi pengajian di sana, snacknya nanti dibantu. Dengan catatan Pak Taufik sudah evaluasi, kita jangan nunut acara, ya.
Jangan nunut acara. Kalau nunut acara itu satu, waktu kita hanya sepersekian, mungkin 20%. Ya. Kalau bisa kita full mengundang acara kita yang betul-betul belum mau umroh, yang betul-betul mau umroh, yang ragu, yang sudah yakin tumplek-blek di forum itu, nggak apa-apa, akan dibiayai oleh Pak Taufik snacknya. Misalkan Pak, snacknya sudah kita siapkan, ya udah uangnya ganti untuk transportasi sah-sah saja, atau untuk ganti kas sah-sah saja, ya seperti itu. Silahkan Bu, siapa namanya, Sri Suprihatin atau Bu Rahayu, maksudnya Suprihatin Rahayu atau Bu S titik Rahayu. sudah. Sekarang sudah nggak prihatin, dulu ya prihatin ya. Sekarang warungnya sudah di mana-mana ya. Rahayu itu kan welcome ya. Rahayu itu welcome ya. Jadi ada dotnya S dot Rahayu. Oke, baiklah Bapak Ibu sekalian yang berbahagia. Jadi bisnis ini adalah ud'u ila sabili rabbika bil hikmah. Mengajaklah ya kita kepada Mekah atau pada Al-Haramain, kepada Duyufur Rahman, Mawaji Plus, Mawaji Furoda, kita sebagai penyuluh, sebagai dai, sebagai pendakwah ya. Sabili rabbika bil hikmah. Sabili rabbika itu adalah jalan untuk menemukan jati dirinya, mengenal Tuhannya. Itu di Mekah boleh. Orang habis mu'alaf syahadat, belum sholat, langsung haji, langsung umroh, boleh saja. Dan ada, gitu. Bukan kita yang sudah sering mesin ke sana, ya ada juga. Gitu. Seperti itu. Yang di Mekah saya tanya-tanya, Pak, berapa tahun tidak tawaf? Ada juga yang ngebleng bertahun-tahun nggak kenal Masjidil Haram meskipun di Mekah. Itu seperti itu. Itu nama manut sih, ya menus di sini nyawa, ya menungsok, ya, itu. Oke. Jadi satu bil hikmah ya, wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat-nasihati metode ketiga ya. Ini dikupas habis di buku dakwah M. Nasir kalau nggak keliru ya. Ya. Satu bil hikmah dengan semangat, kedua dengan mau'izah. Siapa kalau mau'izah? Segmennya orang-orang yang awam, yang didakwai bisa, dinasihati gelem. Kan banyak masyarakat kita kalau dinasihati soal ngejel, kamu kok nguruin, kamu kok ini, kok itu, kamu sudah jalan belum? Sudah umroh belum? Nah malah madoni ya. Jadi harus mau'izatul hasanah segmenting. Orang seperti apa yang harus di mau'izatul hasanah itu? Nah, dinasihati ya. Dan yang ketiga harus melalui wajadilhum billati hiya ahsan, dengan mujadalah, dengan discussion, dengan seminar. Siapa itu segmentingnya? Satu, orang yang arif, orang yang akademisi, orang yang non muslim. Ya diajak orang-orang siapa kita sebut yang ahli Kristiani atau Kristologi, yang siap dialog dengan orang-orang Kristen. Kalau India itu yang datang dulu di sini ke UMD itu siapa? Zakir Naik ya. Zakir Naik ya. Itu dia internasional, publish, dialog sama para pendeta ya. Insya Allah yang diislamkan juga banyak. Hanya Nasrani itu mengselek akidahnya saja, selek ya, karena Nabi dituhankan dan lain sebagainya. Sebenarnya kalau dia mau asyhadu bi anna rasulika Muhammad, ya dia muslim, bagus ya. Tapi karena nabinya Isa kudu, ada nabi lain nggak mau gitu. Kudu Isa masih kan, kudu Kristus kan, Kristus dituhankan gitu. Sebagai Tuhan Bapa, Tuhan Anak ini gitu. Akidah ya. Jadi Bapak Ibu sekalian yang berbahagia, ada terapi 3. Silahkan ajak mengajaknya, ajak mengajaklah, karena dalil ajak mengajak itu perintah ilahi. Kalau diminirkan
kamu bisnisnya kok tukang golek uang toh, ya ajak mengajak. Emang ngapa? Kamu dalam hati boleh aja bilang, emang gue pikirin, bisa aja. Itu biar Anda nggak terhanyut oleh kata-kata mereka. Karena namanya up and down semangat itu ada pada diri kita masing-masing. Kadang semangat, kadang down. Ya enggak? Ya. Agar tidak down, itu harus masuk komunitas bil jamaah. Hidup ini harus bil jamaah. Kalau enggak mesti kemakan setan. Contohnya komunitas empret, kok dia keluar dari komunitas empret mesti disikat sama yang lain. Kijang, komunitas kijang, dia keteteran disergap oleh serangga, harimau, macam-macam, serigala. Jadi harus bil jamaah, masuk komunitas. Mau apa saja, tapi tentu catatannya komunitas yang baik. Nah, komunitas kita itu namanya apa Bapak Ibu? Umroh Ulfi Mandiri ZUZUM. Bapak profesinya apa? Saya sebagai pendai atau dakwah di ZUZUM, boleh aja. ZUZUM, umroh atau umrah. Ya, saya suka nulis umroh karena sesuai lafadznya. Ulfi Mandiri. Kok ada kata-kata mandiri apa? Agar kita tegak lurus berjuang mandiri sampai dengan dimampukan oleh Allah dengan pemasaran ini, usaha ini. Nah, kok bisa Pak? Bisa karena apa? Fasilitator PT Ulfi Sehati Wisata itu menjamin kalau kita bisa ngajak 5 orang, Anda gratis 1. Ini kan formulasi fasilitas yang baik, formula yang harus kita apa ya, belani, harus kita ikuti, harus kita masuk ke komunitas itu. Gitu? Karena apa? Kalau jenengan mau haji sekonyong-konyong tidak kurang dari 250 juta. Maksudnya sekonyong-konyong itu haji furoda itu. Sekarang daftar tahun ini atau tahun nasionalnya tahun besok berangkat. Ya, maksud 1 tahun itu bisa berangkat namanya haji furoda. Berapa biayanya? 18.000 US dollar kalikan 15.000 berapa? Kurang lebih mungkin di atas 350 juta. Kalau agak di bawah lagi, ya turun haji plus berapa? Ngantri 5-7 tahun, secepat-cepatnya 3 tahun. Kalau ada, itu berapa harganya? Di atas 150 juta. Nah terus kalau seperti itu terus kita seperti apa? Mau kapan umur kita? Ngumpulkan 150 juta saja. Gaji kita 5 juta atau 10 lah. Gaji kita 10 juta. Kalau bisa nyelengi 2 juta nggak bisa ya, gaji 10 juta nyelengi 2 juta. Nyelengi 1 juta lah. 1 juta sampai 150 juta berarti ada 150 bulan. Berapa itu? 150 bulan dibagi 12. Ya, kalau 60 bulan aja 5 tahun kali 2 10 tahun. Ya anggap saja 12 sampai 15 tahun. Lama. Nah, sekarang haji yang ketiga. Bapak Ibu mau haji. Istri saya sampai keteteran, bingung juga saya tuh. Saya mau menghajikan beliau kaya raya, saya belum. Dengan 350 juta, ya sudah saya ajak ke umroh Ulfi aja, ayo satu keluarga. Saya daftar satu keluarga 7. Buat apa? Kalau saya sudah 5 gratis 1, saya jatahnya habis. Karena kalau saya berulang 5 gratis 1, saya 5 gratis 1, saya lagi habis. Maka 7 akun saya miliki. Karena apa? Ini 5 satu akun, akun kedua juga 5, akun ketiga 5. Berarti kalau 5 kali 7, ya 35 orang masuk, saya bisa ngumrohkan satu keluarga. Itu logikanya. Jadi jangan meremehkan formulasi ini, bagus. Terus ini bukan network, ya. Ini juga insya Allah halal-halalan thayyibah karena kita bayar itu diganti dengan nilai voucher. Voucher itu mengganti harga net akhirnya nanti. Ya, misalkan harga net sekarang dulu 30.500.000 karena BBM naik, aftur naik menjadi 32.500.000. Kalau bayar DP-nya cuma murah sekali 1,5 juta, berarti kita bisa bayarnya 31 juta. Gitu?
31 juta kalau jenengan ngajak kebetulan orang umroh 5, jenengan selesai umroh. Itu loh. Jadi andalan kita adalah program 5 gratis 1. Itu didengungkan 5 gratis 1. Kok iso ya? Tadi Mas Juli ngomong, kok iso ya? Bisa, ya. Karena apa? Jumlah beban pelanggan itu dibagi menjadi 5. Berapa beban pelanggannya? Kalau 30 juta, kalau dibagi 5 berarti berapa? 6 juta kontribusinya ya. Anggap saja 6 juta kontribusinya. Padahal di Umroh Ulfi ini satu jamaah ya itu mengkontribusi 7 juta. Ya, 7 juta. Kok bisa? Nanti bisa dibedah sistem. Ini 1 juta, ini 500.000, ini 2 juta, ini 4 juta, ya itu jadi 7 juta total. Kalau tadi cuma dibagi kontribusi 6 juta kali 5 orang berarti 30-an juta, ya masuk akal. Belum lagi kalau promo, artinya perusahaan ini sedang membakar uang atau berning maneh untuk promotion, ya itu biaya promo iklan mahal ya. Maka ini dipromokan ke jenengan. Mas Jaldiri umroh, Pak Yayid umroh, Pak Suhardiman umroh, Pak Joko umroh, siapa-siapa lagi umroh lewat Ulfi. Suaranya kan gandemaran jadi. Siapa yang sekarang masih ingat Armina Reka Perdana? Masih terngiang tak? Ya, satu dia kaya raya. Padahal yang punya janda, Bu Guril itu janda. Siapa yang mau nikahi jadi kaya raya? Non muslim lagi. Apa non muslim tak? Oh awalnya. Banyak yang non muslim di Armina ini. Oh. Dibagi Cina. Oh. Tapi Bu Gurilnya muslim kan? Kita jilbaban deh. Nah, ya itu nggak usah ngomongin, cuma kita mau memotivasi saja. Armina Reka itu posisi unengnya sudah puluh-puluh tahun loh. Sekarang ada nama kenal saya di Kendal, itu namanya Bu Dewi, istrinya polisi. Kebetulan Bu Dewi itu guru dari adik saya, punya kepala sekolah. Adik saya kepala sekolah, beliau gurunya. Jadi beritanya sahih, sahih, valid, ya. Itu Bu Dewi itu Armina Reka, rumahnya kayak sampai kayak istana. Karena apa? Dia masuk duluan dan pohonnya sudah berpokok, ya bisa. Nah sekarang bayangkan kita apa ya, memulai tapi sudah mengerti akhirnya. Sekarang kita memulai, sedang start, gitu. Tapi kita nanti endingnya paham, sehingga kita semangat. Oh iya, saya masih bermula dari 100 orang. Grup Mas Jaldiri ini belum ada 200 orang, masih di bawah 150 yang Mas Jaldiri ya. Ini andikan sudah menjadi 5.000. Ya Mas Jaldiri pensiunannya nambah banyak, tapi jangan nambah istri ya. Saya aja yang nambah istri. Oke, jadi itu Bapak Ibu sekalian, artinya bahwa PT Ulfi ini patut kita syukuri formulanya ada. Terus mengapa Pak Yayid ikut? Karena formulasinya oke. Kedua, sedang kita di periode Golden Age. Momentum. Ya, momentum. Jadi apa-apa belum ada 3 tahun kita masuk di dalamnya, itu momentum atau Golden Age kita masih di sana. Karena apa? Kita lihat kanan, oh belum ikut, lihat kiri belum ikut, depan belum ikut, oh tengok belakang belum ikut. Isi welcome. Tapi kalau sudah 5 tahun, 10 tahun kayak Armina Reka, di mana-mana sudah terngiang Armina Reka, oh saya sudah ikut Armina Reka, nah, kita langsung terjinding, ya kan? Tapi kalau Ulfi belum tahu, ya. Maka kita orang pionir, orang awal sebagai pionir utama. Marilah kita gegap gempita tetap semangat. Semangat Bapak Ibu. Ya. Ada satu doa yang dikumandangkan oleh orang yang mau berangkat umroh. Saya bacakan. Ini dialog antara mukmin satu mukmin berikutnya. Ya, doanya. Zawwadakallahu taqwa. Nah, itu turukan, Pak. Zawwadakallahu taqwa. Ya, kepanjangan ya. Zawwadaka Zawwadaka Allah
At-taqwa. At-taqwa. Zawadaka. Ayo. Zawadaka. Allah. Taqwa. Kalau dilangsungkan ya zawadaka Allahu taqwa. Ayo. Zawadaka Allahu taqwa. Memang spellingnya agak sulit, tapi sesulit apapun kalau kita lanya sering-sering akhirnya lanya juga ya. Seperti Al-Fatihah itu bagi orang yang belum sering ya beratnya setengah mati. Tapi kita sambil ngalamun Al-Fatihah kalau dolin atau gitu. Itu apa? Bisa karena biasa. Zawadaka ya. Allah at-taqwa artinya ya. Ini berbau doa ya. Semoga engkau yang diajak bicara lawan bicara ya dapat tambahan ya at-taqwa. Nih kan kalau didoakan seperti itu kita bisa bangga, bisa amin, bisa terima kasih, ya enggak? Ya wadakau taqwa ya. Salaman jadakau taqwa. Jadi kekuatan kaum muslimin itu adalah doa mendoakan ya. Maka jangan malu, doakan saya ya, besok di tanah suci doakan saya. Nah, sekarang logikanya kalau Ulfi ini sudah memberangkatkan banyak orang dan tidak mengecewakan, di sana berdoa semua untuk Ulfi tetap eksis dan hidup dan para member atau anggotanya juga tetap eksis berjaya. Insya Allah dijawab sama Allah tidak? Dijawab ya, insya Allah ya. Jadi Allah akan memberi peluang kepada orang yang pergi ke sana dan berdoa. Ya wadakallahu taqwa. Ya wadakallahu taqwa. Semoga Anda ditambah ketakwaan. Semoga Anda ditambah ketakwaan. Karena apa, mau pergi umrah ya, mudah-mudahan takwa. Terus yang kedua, wa ghafara dzambaka. Yang kedua, wa ghafara dzambaka. Wa ghafara dzambaka. Ghafara itu fi'il biasa mudhari' madhi tetapi maknanya amr atau perintah atau permohonan. Fi'il amr atau perintah itu kalau dari bawah ke atas namanya permohonan. Bahasa lainnya doa. Kita itu kan perintah Allah. Ya Allah, tunjukilah kami ya. Kan Allah diperintah, maksudnya berdoa ya. Ghafara dzambaka, ampunilah ya, atau semoga Allah mengampunimu atas dosa-dosamu. Bagus nggak doanya ini? Bagus kan? Ghafara apa tadi saya itu malah lupa. Ghafara dzambaka ya. Mudah-mudahan Allah mengampuni dzambaka, dosa-dosamu, wahai orang yang mau pergi ke tanah suci. Ya. Terus yang ketiga sekarang. Wa yassara lakal khaira. Ya. Wa yassara, ya Allah mudahkanlah laka kepadamu yang diajak bicara al khaira, kebaikan. Sudah baik dimudahkan. Seneng orang ini? Seneng toh? Didoakan kebaikan tapi mudah. Ya. Al khairah, kebaikan itu bisa din, ya bisa agama, bisa rezeki, itu kebaikan ya. Kemudian hai semua kunta, di mana saja Anda berada. Itu doanya loh, luar biasa. Ada 3 isi doa dan itu di mana saja Anda berada. Hai semua kunta itu di mana saja Anda berada. Anywhere, ya, any place. Itu ya. Sekarang 3-tiganya saya mau sambung, mudah-mudahan Bapak Ibu cepat hafal. Zawadakallahut taqwa. Ayo. Zawadakallahut taqwa. Wa ghafara dzambaka. Wa ghafara dzambaka. Wa yassara lakal khaira. Wa yassara lakal khaira. Aitsuma kunta. Aitsuma kunta. Yaitu doa orang yang mau ke tanah suci dititipin doa itu, nanti kita dibalas di sana. Ya Allah, mudah-mudahan si fulan atau si tuan X ini yang mendoakan saya dapat terpanggil seperti saya di tanah suci ini, di depan Hajar Aswad, di depan Multazam, di depan pintu Ka'bah.
selama di tanah suci. Ya. Semua multazam di mana? Sisi mana? Di sisi mana? Oh. Di sisi kanan. Raja Rasa. Ya, kalau putarannya gitu di sisi kanan, betul. Kanan pojok. Nah, jadi definisinya di mana multazam? Multazam ini dijadikan nama salah satu biro di Jogja, yang punyanya Ustadz Nardi Sauri almarhum Muhammad ya. Namanya Biro Umroh Multazam. Di mana itu multazam? Ini Hajar Aswad, ini persegi ya, set. Ini Hajar Aswad, ini pintu Ka'bah. Semua presiden diberi kehormatan masuk ke Ka'bah ya dengan jembatan karena naiknya tinggi itu. Orang bersihkan aja ketahui itunya apa ya, galurnya pintu itu di atas kepala, harus dipakai alat masuknya ya. Nah itu pintu sama Hajar Aswad, itulah namanya multazam. Barang siapa yang berdoa di situ akan dikabulkan, diijabahi ya. Terus ini didoakan orang yang mau umroh ulfi semoga panjang umur, Pak Dildiri semoga segera umroh. Budati juga segera umroh itu. Bu Rahayu, Bu Alfa, Mbak Iva. Ya, Bu Alfa pernah umroh, Mbak Iva juga pernah umroh, dapat umroh lagi melalui ulfi. Demikianlah Bapak Ibu, mudah-mudahan ini menggarisbawahi, membuat motivasi dan fondasi perjuangan Bapak Ibu agar tetaplah semangat selalu mengajak ke tanah suci. Meskipun Bapak Ibu belum pergi ke sana. Karena apa? Pendapat ulama yang paling sahih, paling sahih ya. Balighu walau ayah, sampaikanlah meskipun sedikit. Sedikit itu berarti belum ke tanah suci. Bisa dimaknai gitu. Baru sholat saja, puasa saja, zakat saja, dengan boleh ngajak, gitu. Atau orang mualaf sekalipun terus dia kaya raya, saya mau umroh, mau ikut Pak? Besok. Oh iya saya siap. Bisa saja. Orang mualaf ngajak ya. Padahal mualafnya belum umroh. Apalagi kita yang sholat sudah puasa, ya ngajaklah, nggak masalah. Ya insya Allah. Ini Pak Joko juga sudah umroh. Jangan udah umroh belum? Belum. Ya nanti kalau bisa 5 tahun itu sekali umroh sekali. Imannya biar ada recharging. Aki itu lama-lama belarat ya. Kemaksiatan di Indonesia ini membuat kecamuk iman tereduksi. Tapi kalau ke tanah suci lihat orang gegap gempita, ibadahnya semangat. Kita sebagai ribu rahman, insya Allah tambah semangat lagi. Terus tidak korupsi atau koruptor menjadi berkurang secara nasional ya. Demikianlah Bapak Ibu sekalian, mudah-mudahan ini menjadi fondasi dan bermanfaat adanya. Dan selanjutnya akan langsung aja menjadi akan dilanjutkan oleh Pak Suhardiman. Nanti juga saya bila perlu menambahkannya. Untuk itu dari saya wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.